Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rizky dari Prodi Perbankan Syariah Kelompok 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai etika bisnis Islam. Definisi etika bisnis dan etika bisnis Islam. Etika bisnis adalah suatu kegiatan usaha, baik itu pertukaran barang atau jasa, ataupun kegiatan dan distribusi, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan etika bisnis Islam adalah suatu kegiatan usaha, baik itu pertukaran barang atau jasa, ataupun kegiatan produksi dan distribusi, di mana kegiatan usaha tersebut dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islami. Perbandingan etika bisnis Islam dengan etika bisnis perspektif Islam. Adapun yang membedakan etika bisnis konvensional dengan etika bisnis Islam yaitu yang pertama, sumber bisnis proses bisnis syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan dalam proses bisnis konvensional bersumber dari daya pikir atau akal manusia. Kedua, pondasi bisnis biasanya dikaitkan dengan halal atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan. Dalam proses bisnis syariah, pelaku bisnis akan menjalankan suatu bisnis yang diperbolehkan atau dihalalkan berdasarkan syariah Islam dan tidak menjalankan bisnis yang dilarang atau diharamkan. Berbeda dengan proses bisnis konvensional yang hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, pola bisnis. Proses bisnis syariah selalu didahului akad atau perjanjian, sedangkan dalam bisnis konvensional tidak selalu didahului dengan akad atau perjanjian dalam pelaksanaannya. Yang keempat, implementasi bisnis, dikarenakan bisnis yang dijalankan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan bisnis yang konvensional, di mana setiap bisnis dijalankan berdasarkan oleh pemikiran manusia. Yang kelima, yaitu investasi. Dalam bisnis biasanya terjadi hubungan bisnis antara dua orang atau lebih. Contohnya dalam bisnis sawah, terdapat dua pelaku bisnis, yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan. Namun, pada bisnis konvensional, keuntungan yang didapatkan oleh pelaku bisnis menggunakan sistem suku bunga, di mana kedua pelaku bisnis belum tentu mendapatkan hak yang sama atas keuntungan yang didapatkan. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Penulis buku Kontemporari Ekonomi, kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Adapun prinsip ekonomi kapitalis yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan dan kebebasan ekonomi dalam Adapun kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis yaitu kelangkaan, pandangan tentang nilai atau value barang, peranan harga di dalam produksi. Kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis. Adapun kelebihan ekonomi kapitalis yaitu penganut mazhab kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap atau produksi dengan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel. Persaingan akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. Para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan
bertujuan untuk memaksimumkan hasil. Adapun kelemahan ekonomi kapitalis yaitu persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi serta munculnya semangat persaingan di antara individu. Adanya perbedaan yang radikal antara hak-hak majikan dan pekerja. Penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan pesaingnya, sehingga ketidakadilan memperdalam antara yang kaya dan miskin. Sistem ekonomi kapitalis di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan mengalirkan kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja. Pembahasan selanjutnya yaitu baik dan buruk etika bisnis. Baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur, sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antara sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis yang juga tidak terlepas dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktivitas bisnis. Yang pertama yaitu bertakwa adalah merupakan senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atas bisnis secara alami. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam yaitu pebisnis harus jujur, amanah dan adil. Adapun beberapa distorsi atau kecurangan dalam pasar perspektif Islam yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, penipuan dan kerancuan. Syariah sebagai standar baik dan buruk. Etika ekonomi Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui melalui akal pikiran atau rasio dan bimbingan wahyu atau nas. Tujuan etika Islam ini menurut kerangka berpikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauh mana dapat dicapai dan diketahui menurut akal pikiran manusia. Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam, di mana paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis, paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktivitas maupun entitas. Pembahasan ketiga yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kesatuan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Adanya dimensi vertikal manusia dengan penciptanya dan horizontal sesama manusia dapat dipraktekkan dengan bisnis, contohnya tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja, terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah, meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan ritual-ritual untuk memperoleh rezeki seperti sholat duha, sholat tahajud, sedekah,
zikir, dan lain-lain. Kedua yaitu prinsip kehendak bebas. Kecenderungan manusia untuk berkarya dan bekerja memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Adapun pengaplikasiannya yaitu contohnya konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerjasama, bukan persaingan, apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka itu berarti persaingan dalam bentuk kebaikan atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. Yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab menurut Syekh Qutb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Adapun pengaplikasiannya yaitu upah harus sesuai dengan UMR atau upah minimum regional. Ekonomi return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, sistem ijon, dan sebagainya. Yang keempat yaitu orientasi bisnis dalam Islam. Definisi bisnis. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, memperkerjakan, dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Islam memberikan rambu-rambu prinsip tersendiri yang harus ditaati umatnya ketika menjalankan bisnis. Orientasi bisnis dalam Islam. Yang pertama yaitu target atau profit. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengambilan keuntungan yang mana dipengaruhi oleh penentuan harga sudah diatur dalam etika bisnis Islam. Yang kedua yaitu target hasil. Tujuan bisnis tidak hanya berfokus untuk mencari profit atau nilai material setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit keuntungan atau manfaat non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal atau lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu target pertumbuhan. Jika profit materi dari profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Yang keempat yaitu target keberkahan, di mana target tersebut yang Islami dikendalikan oleh aturan syariah, seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-Islami dilandaskan pada sekularilisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan bisnis. Pembahasan
pembahasan yang terakhir yaitu etika bisnis mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam definisi produksi, dalam kajian ekonomi, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam konsumsi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari tolak ukur ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah. Dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dapat dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam Islam yaitu memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Tujuan produksi dalam perspektif Islam, menurut Murakim, tujuan seorang produsen dalam melakukan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen yang dibagi menjadi beberapa aspek. Pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Kedua, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Dan yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Adapun etika produksi dalam Islam, yakni karena tidak terlepas dari nilai moral, produksi memperoleh langsung pada kehidupan sosial. Tujuan terpenting untuk merumuskan etika produksi dalam Islam adalah yang pertama, sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah mengandung dimensi moral yang dominan melalui petunjuk pada manusia yang bertindak dan berakhlak mulia. Hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dalam kegiatan produksi, peran moral bertujuan memberi arah yang jelas tentang manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengelola sumber daya manusia, meningkatkan taraf kehidupan kesejahteraan hidup, serta menggagas kesejahteraan bagi masyarakat luas. Peran moral dalam kegiatan produksi adalah keberpihakan pada kehidupan manusia, alam, dan Tuhan, serta mendorongnya untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi sesuai dengan tuntutan Allah. Dalam kegiatan produksi, aksioma etika menjadi dasar dalam memberi arah dengan mempertimbangkan tatanan nilai dan norma Islam seperpihak dan kewajiban manusia dalam hidup, kewajiban produsen, hak dan kewajiban karyawan, kewajiban menjaga kelestarian sumber alam, produksi barang yang mempromosi keluhuran martabat manusia, serta mengembangkan mekanisme produksi yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu konsep distribusi. Adapun pengertian dari distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Muhammad Abdul Manan membagi distribusi menjadi dua, yaitu distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Jika distribusi berkenaan dengan pemanfaatan faktor produksi, Manan mengklasifikasinya sebagai distribusi pendapatan, seperti upah dan sewa. Sedangkan distribusi kekayaan adalah distribusi yang tidak melibatkan faktor produksi seperti warisan. Etika distribusi dalam Islam. Dalam kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, tauhid merupakan sumber utama dalam ajaran Islam yang percaya penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan dimensi vertikal, menciptakan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada perintahnya, sehingga segala yang dilakukan saat melakukan aktivitas ekonomi harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, sistem ekonomi Islam menyediakan beberapa landasan teoritis, yaitu keadilan ekonomi,
jaminan sosial, dan pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi yang produktif secara efisiensi. Definisi konsumsi. Konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan manusia terhadap dirinya baik dalam bentuk barang maupun jasa untuk mengambil manfaat maupun memenuhi kebutuhan. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Selain itu, konsumsi adalah salah satu komponen dalam perhitungan produk domestik bruto atau PDB. Bahkan, para ahli ekonomi makro sering menggunakan konsumsi sebagai tolak ukur dari sebuah perekonomian secara keseluruhan.